bicara tentang mujizat, I got it. Kalau bicara tentang mujizat, ya, kalau kita mau bicara tentang mujizat dan segala hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita pasti akan ingat tentang beberapa hal mujizat-mujizat yang terkenal. Yang paling familiar adalah 5 roti 2 ikan. Tuhan memberi makan kepada berapa jiwa anak-anakku yang cantik dan ganteng? 5.000, benar, kayak gitu. Terus mujizat apa lagi yang Tuhan lakukan? Yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit pendarahan bisa sembuh, kayak gitu. Dan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, bahkan ada di lagu sekolah minggu, kayak gitu. Terus ada di apalagi ya, ada di lagu-lagu rohani yang kita selalu dengar, kayak gitu. Dan waktu kita dengar tentang lagu-lagu itu semua, kita langsung tahu bahwa oh, iman aku mulai bertumbuh pelan-pelan, kayak gitu. Atau enggak, oke, aku tahu kayak gitu lagu-lagu ini karena di dalam lagu-lagu ini ada potongan-potongan bait yang aku tahu dengan benar bahwa Tuhan melakukan hal yang nggak mungkin menjadi mungkin, kayak gitu. Nah, tapi tahukah teman-teman, kayak gitu, mujizat itu kadang-kadang orang menyamakannya dengan sulap, kayak gitu. Sulap kenapa? Karena yang nggak jadi ada, karena yang nggak ada jadi ada, kayak gitu. Terus hal-hal yang mustahil orang-orang yang ada di yang bekerja di sulap atau melakukan sulap kayak gitu bisa melakukan hal itu. Atau orang-orang yang pakai ilmu-ilmu gelap kayak gitu, bukan gelap warna kayak gitu, tapi ilmu-ilmu yang nggak berasal daripada Tuhan kayak gitu. Jadi mereka bisa menjadikan itu ada dari yang tidak ada kayak gitu. Tapi apa benar hanya sampai di situ saja kayak gitu? Enggak kok, ternyata mujizat yang dilakukan Tuhan dengan apa yang manusia lakukan itu sangat beda. Kayak gitu, beda banget kalau menurut Kak Astrid ya. Untuk itu kenapa kita mau belajar bahwa waktu Tuhan Yesus membuat mujizat ini ya, sebenarnya ada yang berbeda kayak gitu. Kenapa? Apa yang beda dari mujizat yang Tuhan lakukan dan yang dari manusia lakukan? Karena waktu manusia melakukan mujizat itu, kita cuma terkagum dan bilang, wah hebat ya, ternyata hal ini bisa terjadi. Kalau misalnya kalau kita lihat sulap atau kita lihat trik-trik kecepatan tangan yang paling cepat kayak gitu, untuk membuat mujizat, kita akan langsung wah hebat ya, kok bisa ya? Kita akan kagum saja. Kagum, mengingat, kita bisa menceritakan itu lebih. Waktu itu aku pernah loh lihat kayak begini, dan jadinya kayak, wih, bagus banget. Tapi kita mau lihat sih yang Tuhan lakukan itu bedanya kenapa kayak gitu. Kakak Astrid minta slide-nya boleh dimunculkan dulu. Oke, lanjut. Kenapa Kakak Astrid selalu beranggapan bahwa mujizat itu Tuhan lakukan dengan cara yang menyenangkan, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak untuk keren-kerenan Tuhan, enggak, tapi mujizat itu Tuhan buat dengan cara yang menyenangkan. Kenapa Tuhan Yesus wah ada agak tipe ya, mohon maaf lahir batin. Kenapa Tuhan Yesus membuat mujizat itu dengan cara yang menyenangkan? Yang pertama yang Kakak Astrid waktu belajar ini dan menemukan adalah supaya kita nggak hanya kagum dan terpesona, tapi kita bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang selanjutnya bilang bahwa tujuan dari mujizat adalah nama Tuhan dipermuliakan. Mujizat itu nggak hanya dibuat dengan serta-merta kayak nunjukin ke mahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, enggak, tapi supaya kita memuliakan nama Tuhan. Itu kenapa mujizat ada. Terus yang kedua adalah supaya kita bisa belajar tentang Tuhan dengan cara yang lebih gampang. Habitnya manusia adalah kadang-kadang membuat hal yang gampang menjadi susah dan membuat hal yang susah menjadi gampang. Itu kan kebalik ya. Seharusnya yang gampang ya tetap gampang, ya susah ya tetap susah aja kayak gitu. Tapi enggak, kita kadang memutarbalikan itu sehingga Tuhan karena dia tahu kita manusia yang kadang suka meribetkan hal-hal yang sebenarnya enggak ribet, maka mari saya mengajarkan tentang hal kerajaan surga kepada manusia dengan cara lebih gampang, dengan perumpamaan, dengan mujizat-mujizat yang terjadi kayak gitu. Terus satu lagi, kenapa Tuhan membuat mujizat dengan cara yang lebih menyenangkan? Supaya kita bisa melihat Tuhan bukan sebagai Tuhan yang hanya penuh kuasa saja, tetapi sebagai Tuhan yang bisa menjadi teman kita. Jadi di mana kita bisa minta,
kita bisa bersambat ria, ya, kita bisa bergalau ria, dan ria-ria yang lain lagi yang bisa bikin kita jadinya sedih kayak gitu. Ini bukan nama orang ya, tapi ya itu. Jadi itu seperti kayak kita jadinya bisa ke Tuhan itu dengan cara lebih enak, lebih gampang, lebih enteng. Bukan lihat dia sebagai Tuhan yang kayak dia tinggi banget di atas, sedangkan kita ada di bagian bawah. Enggak. Dia mau kita ngelihat Tuhan gitu sama kayak kita ngelihat orang yang dekat banget sama kita, deket banget sama kita. Itu kenapa Kak Kasih bilang bahwa dia Tuhan yang mau kita ngelihat dia itu kayak teman. Kita ngelihat dia kayak hanya satu-satunya dia tempat gandolan kita yang paling aman kayak gitu. Itu kenapa Tuhan membuat mujizat ini dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, hari ini kita mau baca dulu firman Tuhan. Ya, kita mau baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Iya, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kakak Astrid akan membagi semua para pelayan akan membacakan firman ini. Tolong didengar para pelayan ya, walaupun kita satu ruangan. Ayat 1 dan 2 akan Kakak Astrid baca ya, Lukas 1. Terus ayat yang 3 dan 4 Joy akan baca. Ayat 5 dan 6 Lukas 1 ya. Lukas 1 lagi, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 dan 2 Kakak Astrid akan baca, ayat 3 dan 4 Joy akan baca, ayat 5 dan ke-6 Atnel akan baca, terus ayat 7 dan 8 Selo akan baca, ayat 9 dan 10 Yeye akan bacain. Oke? Sudah? Aduh. Agak crowded ya tiba-tiba di sini ya. Lukas. Oke, Kakak Astrid akan mulai dari ayat 1 dan kedua. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3-4. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Lanjut. Tujuh dan 8, Silo. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada orang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. 9-10, ye. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Oke, demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk, kita mau mengenali dulu, next slide. Kita mau mengenali dulu siapakah perwira ini. Kenapa kok dia jadi orang yang terkenal, namanya dia sampai masuk di Alkitab, itu berarti dia diperhitungkan akan sesuatu. Nah, kita mau lihat siapakah perwira ini. Yang pertama yang Kak Astrid dapatkan adalah dari ayat ini adalah dia itu bukan orang Yahudi. Jadi nama aja dia seorang perwira, itu berarti bahwa dia itu orang kafir. Orang kafir itu berarti orang yang nggak kenal Allah Israel, yang nggak kenal, dia nggak pernah beribadah secara Yahudi kayak gitu, atau dia nggak pernah melakukan hal-hal yang ahli Taurat dan imam-imam
suruh kayak gitu. Itu berarti bahwa dia bukan orang Yahudi, dia itu seorang perwira, dia seorang sardadu, dan dia orang kafir. Yang kedua, dia adalah orang yang terkenal. Nggak ada ya seorang perwira tuh yang nggak pernah dikenal orang. Apalagi dia sini adalah seorang perwira yang terpandang sekali. Yang ketiga, dia adalah orang yang peduli. Teman-teman bisa lihat di dalam Lukas 7 ayat 4b sampai 5 kayak gitu. Dia itu dia datang kepada Tuhan ya. Dia orang yang peduli. Kenapa dia dibilang orang peduli? Karena orang-orang yang ada di situ saking mengenal perwira ini, mereka sampai bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan dia ini orang baik, dia layak kamu tolong. Terus yang terakhir lagi, dia ini orang yang rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Firman Tuhan di dalam Lukas 7 sini mengatakan bahwa waktu Tuhan Yesus mau ke rumahnya dia bilang, Tuhan nggak usah repot-repot datang ke rumahku. Tuhan tinggal bicara satu kalimat kepada aku, maka aku akan melakukan itu. Karena aku ini atasan, di bawah aku ada bawahan. Jadi kalau aku suruh sesuatu kepada bawahanku, pasti akan aku lakukan. Dan kalau aku suruh dia begini, dia begini, dia begitu, dia begitu. Jadi Tuhan tinggal suruh aku bagaimana saja, maka hambaku akan menjadi sembuh. Itu hebatnya orang ini. Jadi dia bukan orang Yahudi, dia orang kafir, dia orang yang terkenal, dia orang yang peduli, dan dia orang yang rendah hati. Terus kenapa sih dengan latar belakang yang seperti ini, dia itu jadi orang yang diperhitungkan banget sampai namanya masuk di dalam Alkitab, namanya ada di kitab Injil kayak gitu. Itu kenapa kalau kita baca Alkitab di bagian bawah titelnya sebelum ayat 7 itu di atasnya perikopnya di bawahnya pasti ada di Matius 8 ayat 5 sampai 13, dia ada di Lukas 7 ayat 1 sampai 10, dia ada di Yohanes 4 ayat 46 sampai 43. Itu menandakan bahwa nama orang ini juga terkenal loh, sampai Matius menulis, Lukas menulis, Markus menulis, dan Yohanes juga menulis tentang dia. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa kata mujizat muncul sebanyak 81 kali dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama itu dia muncul sebanyak 38 kali, dan di dalam Perjanjian Baru dia muncul sekitar 43 kali. Sehingga ini bukan kata ini tuh nggak banyak seperti kata-kata yang lain yang muncul kayak 100 kali, 250 kali dan segala macam, enggak. Tapi dengan kata ini saja sudah menunjukkan bahwa yang membuat mujizat ini bukan orang yang sembarangan. Yang melakukan hal-hal yang hebat ini bukan orang-orang yang sembarangan. Terus kenapa sih kita harus belajar dari mujizat? Apa sih yang bisa kita pelajari dari mujizat yang terjadi pada hamba seorang perwira ini? Kalau saya mau ngasih tahu, kita mau lihat dulu poin yang pertama. Next. Pertama yang kita mau pelajari adalah mujizat itu ya bukan hanya untuk kita. Kadang sebenarnya latar belakang kenapa Kak Kasih tiba-tiba kayak milih ayat ini, sebenarnya waktu kita menyusun tema dalam 1 bulan, ini bukan ayat yang harusnya Kak Kasih bawa. Saya bayangin ya, ini bukan ayat yang harus Kak Kasih bawa. Kita para pengurus dan yang lain sudah menentukan ini ayat apa yang bicara, ayat apa, siapa yang bicara segala macam kayak gitu. Harusnya Kak Kasih dapat ayat yang lain. Tapi waktu dalam mau menyusun renungan hari ini kayak gitu, kayak hati itu nggak tenang, dan Tuhan bilang, aku nggak pengen kamu bicara ayat yang kamu bawa, dan kayak buntu ayat itu. Dan Kak Kasih mikir kayak gini, loh ini ayat yang seolah-olah itu kayak sudah ada di luar kepala, dan aku udah katam ayat ini, aku sudah ngerti aku mau bicara apa, aku sudah ngerti nanti mau membagikannya bagaimana, dan tiba-tiba itu ngeblank banget. Percaya atau enggak, ini ayat baru datang tadi jam 5 pagi. Dengan bangun dan langsung Tuhan bilang, saya mau kamu bawa waktu saya menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Dan Kak Kasih langsung bilang, otak saya tambah ngeblank dong Tuhan, karena ini baru jam 5 pagi. Terus saya mau bicara apa? Saya mau ngapain kayak gitu. Tapi ini poin pertama yang Kak Kasih dapatkan, bahwa waktu baca perikop ini ada di Matius dan ada di Lukas, Tuhan bicara hal yang pertama, bahwa mujizat itu bukan hanya untuk kita. Berapa banyak sih dari kita yang meluangkan waktu kita setiap hari untuk belajar mendoakan orang lain? Berapa banyak sih dari kita yang setiap kali kita berdoa, kita menyebutkan paling nggak 1 nama aja? Berapa banyak sih dari kita yang masih mengingat orang lain di dalam doa kita? Bukan hanya di doa ibuku namaku disebut aja, tapi waktu kita berdoa kita nyebutin nama orang lain juga.
Kakak Esther nggak lagi menghakimi di sini bahwa ternyata semua orang itu nggak pernah mendoakan orang lain, kan nggak akan ada tahu aku kayak gitu. Tapi lihat dari perwira ini, dia orang yang terkenal, dia orang kafir, dia orang peduli banget, dia orang yang baik sekali. Tapi lihat dia datang ke Tuhan Yesus dan memohon bahwa Tuhan, tolong sembuhin hambaku ini. Hambaku ini sakit. Kita mau next lagi dulu. Di dalam Matius dan Lukas ini menjelaskan penyakitnya apa, kayak gitu. Di dalam Matius dibilang bahwa hambanya ini lumpuh dan sangat menderita, kayak gitu. Sedangkan di Lukas bilang dia ini sedang sakit keras dan hampir mati. Pada intinya orang ini lagi menderita sakit dan kita nggak tahu kapan, mereka nggak tahu kapan, kayak gitu. Orang ini bisa aja tiba-tiba bye-bye, pulang, balik ke rumah Tuhan, kayak gitu. Tapi hamba ini bilang bahwa Tuhan tolong hambaku ini biar sembuh. Yang jadi pertanyaan waktu Kakak Esther baca ayat ini adalah, dia ini tahu Tuhan Yesus dari siapa? Kayak gitu. Ya langsung aja ngerti bahwa dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Waktu itu di dalam Matius 8 kan dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Waktu dia sudah dengar siapa itu Tuhan Yesus, dia datang dan dia memohon kepadanya. Nah, yang paling menarik di sini adalah orang ini tuh cuma mendengar saja tentang Tuhan Yesus. Tapi dia yakin banget kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya ini. Next, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu itu belum ada Alkitab kayak model kayak kita bentuk buku kayak begini atau ada di handphone kayak gini, tapi dia cuma mendengar perbuatan-perbuatan hebat yang Tuhan lakukan dan dia datang memohon dan Tuhan menyembuhkan. Paling simpelnya kayak gitu. Dan akhirnya mujizat terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang dengan koar-koar dan dengan bangga sampai tepuk dada, sampai dada sakit, bilang aku anak Tuhan. Atau enggak kalau ada lagu yang ngebeatnya pas, yang kita suka, kita tanpa disuruh kita akan langsung angkat tangan dan bilang, Tuhan itu penyelamatku, Tuhan gunung batuku, Tuhan itu hebat. Atau lagu-lagu ngebeat yang lain yang ngebeatnya enak banget di kuping. Dan kita tanpa disuruh kita akan langsung memuji Tuhan. Atau enggak waktu kita baca ayat langsung kayak nge-screenshot ayat, nge-share kayak gitu. Karena ayat ini menguatkan banget buat aku kayak lagi dalam kesusahan kayak gitu. Tapi waktu masalah datang dalam kehidupan kita, berasa semua ayat firman Tuhan hilang. Berasa semua lagu rohani yang kita nyanyi hilang. Jatuhnya kita ngapain? Dobrok sendiri. Jatuhnya kita ngapain? Galau ria sendiri. Jatuhnya kita ngapain? Ngersulo sendiri, kayak gitu, bersambat, teriak, mengsedih sendiri, menangislah sendiri kayak gitu. Dan kita lupa bahwa firman yang kita baca, lagu yang kita dengar punya kuasa yang besar juga. Perwira ini cuma dengar dari kata orang saja semua mujizat yang Tuhan lakukan. Dan dia berani datang ke Tuhan memohon dan bilang, Tuhan selamatkan hambaku. Berapa banyak dari kita yang setiap hari berdoa untuk orang lain. Kakak Esther kadang-kadang kalau sudah berdoa dan lebih banyak meminta untuk diri sendiri, kadang-kadang diingatkan Tuhan bahwa, hei ya ampun, kok minta terus buat diri sendiri? Kamu nggak pengen mendoakan orang lain di sekelilingmu yang membutuhkan ya? Kamu nggak pengen berdoa buat anak-anak remaja yang kalau ikut sekolah online tuh kadang-kadang kayak, duh malesnya, kayak gitu, atau enggak kadang-kadang ikut sekolah online tuh kayak nggak sungguh-sungguh sudah kayak gitu. Kadang-kadang kalau ikut sekolah online tuh entah gurunya lagi bicara apa, di depan kamera lagi ngapain kayak gitu kan nggak tahu. Apa kamu nggak pengen berdoa buat mereka? Kamu nggak pengen berdoa untuk keluarga mereka, mungkin ada yang kesusahan, ada yang sakit, ada yang kenapa? Kamu nggak pengen berdoa buat keluargamu? Kamu nggak pengen berdoa untuk siapa orang-orang yang terdekat dengan kamu? Dan Kakak sih baru ingat bahwa mujizat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kakak sih bersyukur sekali waktu ada teman-teman
Dari circle Kakak Astrid yang kalau kita ketemu dan kita sharing, kita ada masalah, ada pergumulan doa, ada apa segala macam, itu kayak jadi tambahan di list berdoa Kakak Astrid untuk mendoakan mereka. Dan itu bikin Kakak Astrid lupa untuk mendoakan diri sendiri lebih banyak. Karena dengan lebih mendoakan orang lain lebih banyak, kita akan tahu bahwa sebenarnya ya, masalah yang kita hadapi itu nggak seberat dengan masalah orang lain. Kadang-kadang kita aja yang terlalu mengasihani diri kita sendiri sampai kita lupa bahwa kita tuh masih punya Tuhan yang bisa nolong kita melakukan segala hal sebenarnya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan, kita cuma mendengar firman Tuhan aja. Kita cuma keren banget waktu nyanyi lagu rohani. Rajin banget nge-share tentang ayat-ayat firman Tuhan. Kita ngikutin hal-hal yang berbau rohani supaya iman kita tumbuh, tapi hati kita nol sama sekali. Jangan sampai kita cuma tahu bahwa cerita 5 roti 2 ikan Tuhan memberi makan berapa banyak orang. Cerita Tuhan menyembuhkan wanita yang pendarahan, Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang lain, cuma jadi cerita aja, tapi kita nggak pernah mengalami hal itu sama sekali. Kenapa? Karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak mau lihat Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat buat orang lain. Waktu Kakak Astrid bikin ayat ini, firman ini, itu kayak nampar Kakak Astrid berkali-kali, karena lebih banyak ternyata bukan hanya orang saja yang melakukan, tapi Kakak Astrid juga melakukan bahwa saya lebih banyak fokus dengan hidup saya sendiri. Saya lebih banyak fokus dengan ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup saya. Saya lebih banyak bergumul dengan masa depan saya, emosional saya, kayak bahasa kerennya kayak masa depan, sudah mentalnya, kayak gitu, keluarga, duit, pelayanan, hubungan dengan orang lain, pertemanan, circle, dan segala macam, sampai saya lupa bahwa saya harus mendoakan orang lain juga. Sampai saya lupa bahwa orang lain juga butuh mujizat. Orang lain butuh Tuhan tolong mereka. Orang lain butuh Tuhan jawab doa mereka juga. Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat? Karena apa? Karena kadang-kadang beban yang kita pikul, yang kita pikir kita sudah mau mati banget, itu beban kita sendiri, bukan beban orang lain. Malah kadang-kadang kita mikir bahwa hidup kita sudah paling susah, ternyata masih banyak orang yang susah di luar sana. Mujizat bukan hanya untuk diri kita sendiri, itu berarti bahwa apa? Tuhan Yesus itu bukan hanya milik kita sendiri. Hari ini kemarin waktu Kakak sih bikin firman Tuhan buat sekolah minggu, itu tentang orang pemungut cukai yang Tuhan Yesus bilang bahwa aku datang bukan untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan orang yang sudah suci, tapi aku datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tabib dibutuhkan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Obat dibutuhin buat orang yang sakit, bukan buat orang yang sehat walafiat. Dan itu berarti Yesus datang bukan hanya untuk kita yang pakai kalung salib kayak Kakak Astrid gini dan bilang, I'm a Christian. Bukan hanya untuk orang-orang yang datang untuk yang pelayanan-pelayanan saja, bukan orang-orang yang datang yang di KTP atau di kartu mahasiswa atau di kartu sekolahnya yang bilang bahwa kartu siswa dia, yang bilang dia Kristen aja, yang bukan hanya rajin datang ke gereja, enggak. Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang yang mau dia selamatkan. Jadi kalau kita berpikir bahwa mujizat ini hanya untuk diri kita sendiri, kita salah. Karena mujizat ini bukan buat kita, tapi buat semua orang. Itu kenapa Tuhan juga mau kita nggak hanya jadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang selfish saja, yang ego aja, yang mau kita tanpa mendoakan orang lain. Kalau semua hanya tentang kita saja, buat apa Tuhan Yesus datang ke dunia mati untuk dosa-dosa kita? Kan dia nggak datang sama aja, kita tetap mikir tentang kita. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia nggak mau kita binasa, dan bukan hanya kita yang dia nggak mau binasa, tapi semua orang yang ada di dunia ini. Itu kenapa mari teman-teman coba kita lihat hidup kita kembali ya. Gak usah lihat hidup orang lain dulu dah. Lihatlah hidup kita sendiri. Selama ini, sejauh kita bilang kita anak Tuhan Yesus, kira-kira kita nih sering nggak sih mendoakan orang lain? Kita sering nggak care untuk orang lain kayak gitu? Kita mau nggak sih belajar untuk melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat kita? Kalau bulan yang lalu kita belajar tentang pemberian yang terbaik yang bisa kita lakukan, sebenarnya itu juga yang Tuhan mau kita lakukan.
pemberian terbaik yang bisa kita lakukan salah satunya adalah berdoa juga buat orang lain. So bukan hanya mujizat saja yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi mujizat juga bisa terjadi dalam kehidupan orang lain. Dan waktu kita belajar untuk berdoa untuk orang lain ya, kita sebenarnya lagi belajar juga untuk menanamkan iman yang benar dalam diri kita. Sebenarnya kalau baca ayat ini, yang paling menonjol, yang paling banyak diambil orang adalah imannya perwira ini. Kakak Esther juga iya kok. Tapi waktu sampai Tuhan bilang ganti ayatmu dan bicara ayat ini, kayak hal pertama yang Tuhan Yesus kasih di otak Kakak Esther adalah mujizat ini bukan hanya milik kamu, Esther. Mujizat ini bukan hanya milik orang Kristen, tapi itu milik semua orang yang ada di dunia. So Tuhan mau nekanin lagi bahwa Tuhan bukan hanya milik orang Kristen, Tuhan milik semua orang yang mau percaya sama Dia. Tuhan milik semua orang yang mau Tuhan bekerja dalam kehidupan dia. Tuhan itu milik semua orang yang dia mau buka hati datang dan bertobat sama Tuhan. Jadi mari teman-teman kita cross check lagi hidup kita. Kita nih lebih banyak tentang kita, aku, saya, atau kita nih lagi mau belajar untuk peduli juga buat orang lain. Mari kita mau belajar untuk mendoakan orang lain. Kita nggak ngerti pergumulan hidup orang itu, keluarga dia bagaimana, dia sakit, keluarganya dia butuh uang, teman kita yang lain lagi butuh pertolongan banget tentang kesehatan mentalnya, tentang hal-hal yang lain yang dia gumuli, kita nggak ngerti kalau kita nggak pernah mulai untuk berdoa untuk orang lain. Jadi kalau sekarang kita sudah mulai ngelihat hidup kita lebih banyak berdoa ke arah mana, ya kita harus tahu bahwa jangan berdoa aja untuk diri sendiri ya. Mari kita mau belajar untuk peduli lagi kepada orang lain, belajar mendoakan orang lain juga. Next, yang kedua yang kita mau lihat adalah mujizat ini terjadi karena ada iman yang tidak biasa. Sebenarnya Kakak Esther merubah poin yang kedua ini sudah beberapa kali karena waktu Kakak Esther belajar firman ini, yang Kakak Esther dapat itu adalah tentang iman, pasti yang pertama, itu nggak mungkin nggak. Terus ada peduli di sini, dan rendah hati. Tapi waktu baca ayat ini sekali lagi, waktu Kakak Esther baca dari Matius dan baca dari Lukas, ada perkataan Tuhan Yesus yang tidak biasa juga di situ. Ayat 9 dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar perkataan itu, perkataan yang kalau misalnya Tuhan nggak usah ke rumahku aja, Tuhan tinggal suruh satu kalimat atau satu perintah, maka aku akan melakukannya karena aku perwira, di bawahku ada bawahan. Nah Tuhan ini Tuanku, saya hamba. Jadi Tuhan tinggal suruh aja. Nah itu perkataannya. Setelah Tuhan dengan perkataan itu, ia heran akan orang yang bicara ini, perwira ini, sambil berpaling kepada banyak orang, ya, kepada orang banyak yang mengikuti dia dan mengikuti ia. Terus Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman kayak perwira ini gak pernah Tuhan Yesus jumpai sama sekali di antara orang Israel. Jadi kalau kita sudah bilang imanku sudah paling gede nih, lihat nih perwira Tuhan Yesus bilang di orang Israel yang saya ketemu ya, gak ada iman sebesar orang ini. Kenapa sih bisa iman orang ini tuh bukan hal yang biasa kayak gitu? Karena apa? Karena dia belajar, yang pertama adalah dia belajar peduli buat hambanya ini. Ternyata hambanya yang dia datang minta kesembuhan dari Tuhan ini adalah hamba yang baik. Kayak gitu. Dia ini ayat 2 dikatakan bahwa di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Itu berarti bahwa seorang perwira ini kepada bawahan-bawahannya dia nggak pernah bertindak semena-mena kayak gitu. Sakarepe dhewe saena jidate dhewe nggak pernah. Dia pasti menghargai hamba-hambanya. Itu kenapa dibilang di sini bahwa imannya dia tuh nggak biasa-biasa. Kayak gitu. Terus bukan hanya dia peduli aja sampai di situ, tapi dia juga orang yang rendah hati karena dia waktu dia cuma mendengar tentang Tuhan, ya dia cuma dengar tentang Tuhan, dia langsung ngomong, Tuhan nggak perlu repot-repot ke rumahku, aku yakin nih kamu, ini kalau pakai bahasa Kakak Esther ya, aku yakin kamu Tuhan, jadi kamu tinggal suruh aja aku satu perintah, maka hambaku yang ada di tempatnya dia akan menjadi sembuh.
Tuhan nggak perlu repot-repot, capek-capek datang ke rumahku. Hambaku pasti akan sembuh waktu Tuhan ngomong sepatah kata, dua patah kata, yang dipatah-patah lah kayak gitu. Pakai bahasa Kakak Astrid nih. Jadi Tuhan tinggal ngomong, waktu Tuhan dengar kayak gitu, Tuhan bilang ini iman yang tidak biasa. Ini iman yang nggak kaleng-kaleng. Ini iman yang luar biasa. Dia ini, perwira ini orang apa? Apa orang Yahudi, orang yang percaya Tuhan? Enggak, dia kafir loh. Kalau sekarang kita dengar kayak tentang kafir dan segala macam, kita langsung nggak tahu bilang orang kafir itu orang yang nggak kenal Tuhan, orang kafir itu orang bebal, orang kafir itu orang yang seenaknya sendiri kayak gitu, orang kafir itu. Tapi lihat iman orang kafir ini buat mujizat itu ada. Apakah mujizat itu nggak bisa terjadi juga buat kita? Bisa. Mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Next. Mujizat itu bisa terjadi saat kita mau datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan buat mujizat itu terjadi. Mujizat itu bisa terjadi saat kita percaya sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak datang, kita nggak minta, kita nggak percaya, mujizat itu nggak akan terjadi. Kalau kita hanya tinggal aku percaya nih sama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Tapi kamu nggak tahu melakukan firman Tuhan. Kamu hidup menurut apa yang kamu pikir benar sama sekali. Alkitabmu nggak pernah terbuka sama sekali untuk kamu baca, atau elektronik sucimu nggak pernah kamu baca sama sekali. Dan kamu bilang, aku tetap percaya, maka itu adalah iman yang bodoh. Firman Tuhan bilang iman yang kayak gitu, iman yang nol sama sekali, iman yang mati. Kalau kita mau mujizat terjadi dalam kehidupan kita, atau mujizat itu terjadi buat orang lain, maka kita harus datang pada Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong, dan kita percaya bahwa Dia pasti akan menolong. Kenapa orang ini bisa hebat sekali? Tuhan bilang imannya dia nggak kaleng-kaleng pokoknya, kayak gitu. Imannya dia luar biasa, mantap jiwa, kayak gitu. Karena perwira ini tahu dengan datang kepada Tuhan, hambaku pasti akan sembuh. Datang kepada Tuhan itu menunjukkan apa sih? Next. Datang kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kita berserah kepada Tuhan yang pegang hidup kita. Sama kayak lagu tadi yang dinyanyikan, ya Tuhan yang pegang hidup kita, yang membelah laut, yang membuat mujizat, yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Hanya Tuhan yang bisa, karena apa? Dia Tuhan yang pegang hidup kita. Datang kepada Tuhan juga menunjukkan bahwa kita mengakui kedaulatannya Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu yang seringkali nggak sinkron sama otak dan hati kita. Kenapa? Karena maunya kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kedaulatan Tuhan itu berarti bahwa Dia Tuhan yang tahu mana benar, mana yang salah. Sehingga kelihatannya kita lihat itu nggak adil. Tapi karena Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan tahu bahwa ini adalah hal yang adil. Itu kenapa banyak orang mempertanyakan, kenapa masih banyak orang yang sakit? Kenapa ada perang terjadi di mana-mana? Ternyata kenapa pada orang-orang yang lahir nggak utuh? Kenapa begini, kenapa begitu? Hello people in the world. Itu ada kedaulatan Tuhan di dalam situ. Datang kepada Tuhan juga menunjukkan bahwa kita ini tidak mampu. Iyalah, siapa lu, siapa gue di hadapan Tuhan. Kita manating kalau ada Tuhan. Datang kepada Tuhan juga menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia lebih daripada apapun. Dia pokok anggur yang benar. Kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita mati pelan-pelan. Datang kepada Tuhan juga menunjukkan kita percaya Dia sanggup melakukan apa saja. Dan datang kepada Tuhan juga menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Dia membuat mujizat yang sejati, dan gak ada nama lain di muka bumi ini yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus. Mau dimanapun kita mencarinya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Kenapa perwira ini bisa mendapatkan mujizat itu buat hambanya? Karena dia datang, dia minta, dia percaya. Dia percaya bahwa hanya Yesus yang bisa tolong hambanya. Dia percaya bahwa dia tuh gak ada apa-apanya. Aku nih kafir nih, lihat ini. Orang yang bisa melakukan segala hal hanya dengan mendengar saja, maka mujizat itu terjadi. Berapa banyak dari kita yang sering dengerin firman Tuhan, tapi waktu ada masalah datang dan iman mulai goyah kembali.
Berapa banyak sih dari kita yang cuma dengar saja apa yang Tuhan lakukan, tapi ogah-ogahan banget datang untuk Tuhan. Dan bilang, Tuhan tolong saya, atau Tuhan tolong orang lain. Bagi Kak Aster, waktu perwira ini datang, dia nggak hanya bawa masalah orang lain, ya, tapi dia juga lagi bawa masalah dia sendiri. Dia lagi uji, bener nggak sih iman yang aku taruh kepada orang yang aku nggak kenal ini bisa. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang terlalu pusing sama diri kita sendiri, bergumul dengan diri kita sendiri, sampai kita lupa bahwa kalau kamu bilang kamu anak Tuhan, Yesus can do all things. Yesus can do all things, kayak gitu. Berapa banyak dari kita yang selalu lupa kayak gitu, dan kalau ada masalah saja kita datang kayak gitu. Kita datang ngereng-ngereng kepada Tuhan. Gak hanya kalian, Kak Astrid juga kok. Tapi waktu masalah datang dan kita datang kepada Tuhan, itu bikin kita juga jadinya sebenarnya ditegur Tuhan juga. Kok masalah baru datang, senang-senang, happy-happy, kok lupa aku, kenapa? Waktu ada masalah saja kelihatannya rohani banget, selesai hilang masalah, selesai hilang saat teduhmu. Selesai hilang masalah, selesai juga Tuhan Yesus di hidupku, selesai juga hidupmu. Berapa banyak dari kita yang hanya butuh Tuhan Yesus pas saat kita kepepet aja. Tuhan tolong ampuni aku akan dosa-dosaku, ampun, nanti nggak lagi pada setelah itu lakuin lagi. Nah sebenarnya ini kita ada di mana? Kita nih nyembah Tuhan buat ngapain sih? Kayak gitu. Iman perwira ini bukan iman yang biasa. Kerendahan hati iman perwira ini membuat mujizat terjadi. Kalau kita lihat di next slide-nya lagi, dia datang ke Tuhan tuh nggak mungkin pakai baju biasa, ya. Dia, kalau kalian lihat di gambarnya ini, boleh di zoom agak lebih besar kayak gitu ya. Dia datang tuh pakai baju lengkap loh guys. Nggak ada perwira di sana tuh datang dengan baju yang kayak aku karena mau datang ke Tuhan nih, jadi aku pakai baju biasa-biasa aja. Enggak, dia menggunakan baju kebesarannya dia. Dan semua orang pasti akan langsung tahu itu dia perwira orang kafir, nggak kenal Tuhan, bukan orang Yahudi. Tapi lihat Tuhan lakukan mujizat waktu perwira ini datang dengan kerendahan hati dan iman yang nggak kaleng-kaleng. Dan mujizat itu terjadi. Kalau teman-teman sampai hari ini masih mikir bahwa benar nggak sih Tuhan bisa tolong aku, kayak gitu. Benar nggak sih Tuhan ini hanya ada di saat masa susahku? Benar nggak sih sebenarnya aku ini menyembah Tuhan Yesus nih? Benar nggak sih aku ini membela bela-belain Tuhan Yesus terus kayak gitu? Kayak baca Alkitab terus, belajar melakukan firman Tuhan, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk ikut apa yang Tuhan mau. Sebenarnya benar nggak sih iman yang aku taruh kepada Tuhan kayak gini? Atau sama aja nanti kayak agama-agama yang lain, kan semua agama mengajarkan hal yang benar, baik benar. Tapi jalan keselamatan dan hidup hanya ada pada Yesus, ada di orang lain. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ada dalam taraf kayak aku mau percaya Tuhan Yesus kayak 80% aja deh, kayak gitu. Nanti 20%-nya aku pikir-pikir lagi, siapa tahu nanti kalau aku punya pacar beda agama dia bisa bawa aku kepada Tuhan dengan lebih dekat. That's a bullshit things. Atau enggak, iya deh nanti aku 20% lagi kalau mama papaku Tuhan tolong biar nggak cerai, biar dapat pekerjaan bagus, biar dapat ini sekali segala macam. Boleh deh 20% itu aku tambahkan lagi, dan kakak semua bilang kamu lagi percaya setan ngomong hal itu. Karena waktu kita mau percaya kepada Tuhan, kita tuh on progress percayanya. Bukan tambah mundur, tapi tambah maju. Bukan karena Tuhan terus jawab doa kita, tapi karena dengan ngelewatin hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, proses-proses yang nggak enak yang bikin iman kita tetap tumbuh. Mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang on progress dengan benar. Mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang nggak hanya dengar apa kata orang tentang Yesus, tapi ngalamin Yesus dalam hidup kita juga. Next. Ini ada satu lagu, ya. Sebenarnya lagunya ini tuh Waymaker-nya, judulnya Waymaker kayak gitu. Terus lirik atas-atasnya itu ini sebenarnya nggak termasuk dalam lirik. Dia tuh ada dalam bagian WL-nya kayak
bukan menyembah. Ini dia kayak bermazmur bagi Tuhan. Jadi waktu dia bermazmur bagi Tuhan, ini kata-kata yang dia ngomong ke Tuhan. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen, listen. This is who you are. Kakak Asri paling ketampol sekali waktu dia bilang, his name is above loneliness. Waktu ngelihat keadaan zaman yang sekarang, Kakak Asri nggak sedikit sekali menemukan anak Tuhan yang langsung bilang bahwa aku nih kayaknya nggak ada yang sayang sama aku. Aku nih berasa bahwa hidup aku tuh sendiri. I'm a loneliness person. Aku mencintai kesendirian. Aku emosiku nggak naik turun kayak gitu. Bahkan ada teman-teman Kakak Asri bahkan pernah sekali Kakak Asri mendiagnos sendiri bahwa kadang-kadang apa jangan-jangan aku nih bipolar kali ya kayak gitu. Soalnya moodku swingnya itu mengerikan sekali kayak gitu. 5 menit aku bisa jadi orangnya 3 menit atau 3 detik kemudian aku bisa langsung kayak ngedrop down parah kayak gitu. And I'm thinking like I'm bipolar, jangan-jangan ya. Dan tiba-tiba kayak hasrat untuk bunuh diri itu kayak tinggi sekali kayak gitu dan aku parah kayaknya hidup aku kalau kayak gini terus. Tapi waktu dengar lagu ini dan sampai di bagian WL-nya lagi bermazmur buat Tuhan dan dia bilang his name is above loneliness, his name is above cancer, his name is above semua kesehatan mental yang lagi kamu alami, di atas semua masalah yang kamu lagi alami, di atas semua beban hidup yang kamu pikir kamu sudah paling susah padahal masih banyak orang lain yang susah. Nama dia tuh di atas segala nama. Kenapa nama dia di atas segala nama? Karena dia adalah orang yang membuat mujizat sejati. Dia adalah orang yang gak pernah main-main dengan hidup kita. Bahkan di lirik yang selanjutnya, kita next lagi yang terakhir. Yang di lirik selanjutnya bilang, even when I don't see, you're working. Even when I don't feel, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Kadang-kadang kita ngukur iman kita kepada Tuhan hanya dari apa yang kita lihat. Hanya dari apa yang kita rasakan. Dan waktu kita lihat Tuhan nggak menjawab doa kita, waktu kita ngerasa kayak nggak ada Tuhan di sekeliling kita langsung bilang, I'm a loneliness person. I'm alone, aku sendiri, nggak ada yang sayang sama aku. Aku nggak lihat ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanku. Aku nggak lihat Tuhan lagi nolong aku. Sekolah online dan I'm so bored. Aku nggak lihat Tuhan tolong keluargaku jadi baik, keuangan enak sekali kalau mau minta dapat. Ya harus tunggu lama. Aku nggak lihat Tuhan lagi bekerja memulihkan keluargaku. Aku nggak lihat Tuhan lagi ngerubah hidupku. Terus aku nggak lihat. Tapi Kakak Asri mau bilang, waktu kita nggak merasa, kita nggak ngelihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tetap bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita pikir Tuhan nggak bekerja, ya kita ngomel aja terus sama Tuhan. Tapi Alkitabmu tetap tertutup, ya. Elektronik sucimu tetap tertutup kayak gitu. Dan kamu bilang kalau Tuhan nggak bekerja, harusnya kamu cek kembali dirimu sendiri. Kamu baca nggak firman Tuhan? Kamu datang nggak sama Tuhan? Kamu minta nggak sama Tuhan? Karena dia Tuhan yang belum kita ngomong aja sebenarnya dia ngelakuin kok. Cuma bengalnya kita aja yang kadang-kadang kebangetan sampai kita bilang, he's do nothing. Pacar aku lebih memberikan kenyamanan kepada aku, membuat mujizat yang banyak waktu nggak ada uang, nggak ada kasih sayang. Pacar aku dia ngasih hobi-hobiku yang ngasih aku kenyamanan dan ketentraman. Nggak ada tuh Tuhan dalam hidupku. Ya gimana mau ada Tuhan dalam hidupmu kalau Alkitabmu nggak kebuka, kamu nggak datang dan berdoa sama Tuhan. Waktu ada teman-teman atau ada adik-adik rohani yang selalu datang dan cerita ke Kakak Astrid kayak gitu,
Kakak Astrid selalu mulai kalau misalnya mau ngasih advice atau nasihat yang kayak berbau rohani, Kakak Astrid akan ngomong dengan pertama kayak gini. Sebelum mereka enak dan delenek ya. Akan ngomong ini, mungkin ini terdengar klise. Tapi datang ke Tuhan adalah satu-satunya jalan. Datang ke Tuhan adalah satu-satunya jalan di mana waktu orang lain ngecewain kita, dia Tuhan nggak pernah ngecewain kita. Waktu kita pikir bahwa enggak, mujizat itu hanya untuk diri kita aja, orang lain nggak butuh mujizat. Tuhan bilang, aku datang untuk semua orang kok. Waktu kita pikir bahwa waktu kita kecemasan yang berlebihan, kita ada masalah-masalah dalam mental, kita ada pergumulan dalam keluarga, kita pergumulan masa depan, entah dalam berpacaran juga, entah dalam perkuliahan, entah dalam sekolah, dan kita bilang kayak, yuk masalahku banyak. Tapi kamu nggak pernah panggil nama Tuhan sekalipun, ya kamu akan kedelep di dalam semua masalah yang kamu hadapi. Kenapa perwira ini bisa dapat mujizat yang hebat, ya? Karena dia belajar peduli sama orang lain. Kenapa mujizat bisa terjadi di hambanya? Ya, karena Tuhan Yesus menemukan ada iman yang berbeda. Iman yang nggak biasa, nggak kalian yang ecek-ecek kayak gitu nggak ada di dia. Iman orang ini besar karena Tuhan Yesus nggak pernah menemukan di orang Israel iman kayak orang ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita sampai hari ini? Iman yang Tuhan temuin di kita tuh iman yang bagaimana? Apakah iman yang menggebu-gebu waktu kita ada masalah dan setelah itu kayak wah hilang aja? Atau Tuhan akan menemukan iman yang stabil, iman yang Tuhan tahu mungkin awalnya cuma hanya datar kayak gini, kayak di atas telapak tangan, tapi setelah itu iman itu akan bertumbuh sedikit, bertumbuh sedikit, bertumbuh sedikit, bertumbuh sedikit. Dan kita akan jadi anak-anak Tuhan yang tahu dengan benar bahwa kita nih pegang Tuhan sungguh-sungguh. Kakak Astrid nggak ngerti apa yang teman-teman lagi alami kayak gitu. Ada 15 orang yang on cam ada di sini, ada teman-teman yang pelayanan juga di sini. Tapi mari Kakak Astrid mengundang semua pelayan untuk kembali lagi ke tempatnya. Kakak Astrid mau kita nyanyi pembuat mujizat lagu sebelum firman ini. Kakak Astrid mau berdoa untuk kita semua.
membuat sendiri sudah mulai males, sudah mulai bosan, dia itu kayak gak ada jalan keluar sama sekali. Maka sudah bersiapkan dalam hati mereka. Dan ini kami berdoa buat mereka yang benci saat ini terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau mereka hidup hatinya mereka dalam kami berdoa benci satu mereka jadi kami akan melihat mereka orang-orang kembali jadi lebih baik, datang kembali dari Tuhan karena tak ada yang melihat seperti Tuhan dan teman-teman sekalian kami. Teman-teman sudah berhenti sampai di sini bicara terus buat kami setia kalau kami lebih pusing masa depan kami dan tempatnya, kita kan kami mau kami masih hidup sampai hari ini semua kan. Dan Tuhan mau kami begini, jadi kami akan melakukan biasa. Kalau melakukan kami untuk saat itu baca Alkitab berdoa 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 dan juga kalau kami supaya kami mempergunakan waktu yang lewat bukan hanya banyak hal untuk bermain game dan banyak hal untuk acara banyak hal yang kami tulis ya menolong orang lain jadi tugas passion dalam kehidupan keluarga kami juga. Jadi namun karena ini melakukan perjalanan kami Tuhan Yesus sebagai Tuhan mendatangkan kami sebagai hamba. Hanya minta pelayanan hanya luar biasa waktu kami yang pelayanan. Kalau kami di sekolah kami bersama teman-teman yang lain, mereka lihat dari sisi terima kasih Tuhan Yesus buat sini. Dan di dalam waktu kami bertemu karena Oke, terima kasih atas teman-teman hari ini. Pengumuman untuk seminggu ke depan, minggu depan ibadahnya kita tetap online, jadi stay tune di grup WhatsApp dan juga di Instagram akan di-share poster dan juga lain-lain pengumuman seputar CA. Jadi jangan lupa buat datang di ibadah minggu depan online lewat Zoom. Terus buat buat komsel akan dilakukan secara online juga untuk sementara. Waktunya hari Rabu ini jam 6 sore itu lewat Zoom. Nanti linknya akan di-attach juga di grup WhatsApp. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini dimohon kasih salam dari kalian untuk mungkin mari kita berdoa. Sama saya Tuhan Yesus selalu mengucap syukur dan berbahagia Tuhan kalau sampai pada hari ini Tuhan kami masih belum merasakan hati Tuhan. Tuhan ajar kami untuk melihat dan menyadari bahwa hati Tuhan itu sangat besar dalam hidup kami. Maka ajar kami Tuhan untuk memilih hidup yang semakin hari semakin terus baik surga dengan Tuhan. Walaupun kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya dalam kelemahan kami masih menjadi sempurna. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini masing-masing bergumul, tapi kiranya Tuhan Yesus Engkau memampukan dan menguasai kami supaya kami dapat melewatinya akan dapat meresponnya dengan baik Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk kuliah kami, untuk sekolah kami atau untuk memang berdepan kepada Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menyertai dan memberkati dari hari ini hingga seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut seminggu depan dengan semangat dan kebaikan baru hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur hadiah. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah join. Zoom, jangan lupa minggu depan. See you and God bless you. Happy Sunday. Bye bye.